Shalom, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan. Saya mengimani kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita ada di minggu yang ketiga di bulan Juli ini. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dimanapun berada. Mari kita tabiskan ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan tetap setia sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus melingkupi menyertai kita senantiasa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat bagimu ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan ini kami boleh beribadah di dalam Tuhan, kami boleh bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas pimpinanmu, pertolonganmu, penyertaanmu, perlindunganmu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana adanya pada hari ini di minggu yang ketiga. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kebaikan-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Mungkin ketika Engkau mendapati kami dalam setiap dalam kehidupan kami, mungkin Engkau dapati kami dalam keadaan sakit, dalam keadaan lelah, bahkan begitu banyak persoalan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau kekuatan dalam hidup kami. Ya Bapa di surga, kesempatan yang indah pada hari ini kami datang kepadamu, memuji dan meninggikan Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah senantiasa melalui persekutuan kami hari ini, melalui ibadah kami hari ini, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, melalui penyembahan, melalui kesaksian, melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kuasailah hati kami. Berkati setiap kami pada saat ini dimanapun kami berada ya Bapa. Melalui ibadah online ini Tuhan, kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menjamah kami. Ketika kami sakit disembuhkan, ketika kami dalam persoalan Tuhan Engkau bukakan jalan bagi kami. Dan yang ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau datang memegang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan Engkau pada hari ini. Roh Kudus-Mu Tuhan memberkati setiap hati kami, agar Engkau berkenan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam pujian. Saya mau sapa jemaat Tuhan sekali lagi. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sepertinya masih lemes ya. Pagi-pagi kita harus semangat. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Berapa banyak dari kita yang selalu merasakan kemurahan Tuhan di hari-hari kehidupan kita? Kita mau angkat tangan. Amin, semua dari kita ya. Kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan kita diberkati dan kita dilimpahi oleh Tuhan. Mari kita bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati
Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau masuk ke altarnya Tuhan. Mari kita mau siapkan hidup kita untuk dipakai oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, kita telah terima anugerah dari Tuhan. Setiap permasalahan dari hidup kita mau bawa kepada Tuhan. Kita mau berseru kepadanya. Kita mau serahkan setiap beban kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kita mau sujud di altarnya Tuhan. Sujud di altarnya. Kita mau bawa hidup kita ke hadirat Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas.
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubahkan hidup kita. Haleluya. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita membawa penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Ku menyembahmu. Glory, haleluya. Ku menyembahmu Tuhan, ku agungkan namamu. Haleluya. Ku memuji namamu Tuhan, ku sembah bersujud hanya bagimu. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan, setiap kami yang datang di tempat ini, mungkin ada banyak pergumulan di hari-hari kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Kau selalu menolong kami, Kau selalu menopang kami. Saat ini kami datang menuju altar-Mu yang kudus Bapa. Kami mau bersujud, menyembah, memuliakan nama-Mu Yesus, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami, beban hidup kami Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Kau pujian kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Kami mau bersujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar-Nya. Dengarkanlah setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ke hadirat-Mu Yesus. Kami mau terima anugerah-Mu Tuhan untuk hidup kami. Kau yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami dan membebaskan kami dari kesalahan kami Yesus. Terima kasih Engkau telah mengubahkan kami Tuhan. Kau telah perbarui hati kami Yesus. Kami yakin dan percaya ketika kami sujud di hadirat-Mu Bapa, sesuatu akan terjadi bagi kehidupan kami. Di altar-Nya, dengan iman kita katakan, sujud di altar-Nya. Sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia
Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengimani kita bahwa dalam keadaan sehat senantiasa. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Dalam kitab Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Berbahagialah orang yang merenungkannya dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan, pada hari ini di minggu yang ketiga khususnya berdasarkan buku Purpose Driven Life yang kita pelajari pada hari ini adalah hari yang ke-28 dengan tema kita adalah perlu waktu. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pertumbuhan rohani menjadi dewasa, kita membutuhkan, kita memerlukan waktu. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai kedewasaan. Itu menjadi catatan penting bagi kehidupan kita. Bahkan dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah itu bahwa ada beberapa hal tentang waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Jadi dan lain sebagainya. Jadi setiap segala sesuatu dalam kehidupan kita membutuhkan waktu. Apalagi kita sebagai orang percaya membutuhkan waktu di dalam bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Ingin serupa dengan Kristus, kita harus membutuhkan waktu. Kalau kita melihat bahwa gambaran seperti tumbuhan, dalam pertumbuhannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sebatang pohon untuk memperoleh buah membutuhkan waktu. Bahkan untuk buah yang matang membutuhkan semusim waktu. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita membutuhkan waktu. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam proses ingin serupa dengan Kristus, perlu membutuhkan pemuridan, pengajaran dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, firman Tuhan berkata kepada kita, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya bahwa di dalam kedewasaan kita yang penuh memerlukan waktu. Tidak boleh tergesa-gesa. Pertumbuhan rohani tidaklah instan. Bukan hanya sekejap saja, tetapi belajar dari waktu ke waktu. Dalam proses inilah, waktu itulah, disitulah kita dibimbing. Disitulah ada suatu persoalan yang mungkin kita saja hadapi. Ada persoalan, ada masalah. Dengan persoalan-persoalan dalam hidup kita, disitulah kita bisa menyadari bahwa ada pembelajaran di dalamnya. Karena dengan perjalanan waktu yang kita lalui, kita belajar bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana pertolongan Tuhan melingkupi kita. Sehingga dikatakan di sini perlu waktu. Jadi mengapa kita harus perlu waktu untuk begitu lama dalam bertumbuh? Atau kenapa kita perlu waktu untuk bertumbuh di dalam rohani yang sangat begitu lama? Perlu kita tahu berdasarkan buku yang kita baca, berdasarkan hidup yang digerakkan oleh tujuan dalam buku Purpose Driven Life, menyampaikan kepada kita bahwa mengapa perlu waktu begitu lama dalam bertumbuh? Mengapa perlu waktu
untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan? Yang alasan yang pertama bahwa kita sebagai orang percaya ini adalah sebagai pelajar yang mungkin lamban. Ya. Jadi kita pribadi manusia ini memiliki kelemahan. Salah satu contoh sederhana gambaran bangsa Israel yang keluar dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka menempuh selama 40 tahun. Ini sewaktu yang begitu lama, di mana bangsa Israel digembleng mereka, sehingga pola-pola lama tidak begitu cepat berbalik dalam pola-pola hidup mereka yang lama. Jadi dalam hal ini, itulah alasan pertama mengapa kita membutuhkan waktu, memerlukan waktu untuk bertumbuh. Jadi hal ini perlu kita asah, bahwa kita belajar bahwa pribadi kita punya kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa bagaimana kita boleh belajar supaya di dalam kehidupan perbuatan kita yang lama ke perbuatan yang baru tidak mudah. Karena untuk bertumbuh secara instan di dalam Tuhan itu memerlukan waktu. Hal yang mungkin alasan yang selanjutnya bahwa kenapa kita memerlukan waktu untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yang selanjutnya adalah karena kita mempunyai banyak hal yang harus kita ulang. Ada hal-hal yang perlu kita ulang. Dalam Roma 13 ayat 12 dikatakan, Alkitab menyebutkan meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Apa maksudnya? Manusia lama kita, perbuatan-perbuatan kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan kita yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Dan setelah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kita mengalami pertobatan yang disebut sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Jadi perubahan kita membutuhkan proses. Walaupun mungkin sifat kita mungkin kita dikatakan bahwa sudah bertobat, tetapi masih saja ada kebiasaan-kebiasaan tertentu atau pola-pola tertentu, atau mungkin kelakuan kita yang masih perlu untuk dibenahi, untuk disempurnakan. Jadi itu perlu kita memiliki banyak hal yang harus kita ulang dalam kehidupan kita. Tadi hal yang pertama tadi saya katakan bahwa kita harus memiliki sifat untuk menjadi pelajar. Mungkin kita disebut sebagai pelajar yang lamban. Jadi ini mengapa kita perlu waktu begitu lama di dalam bertumbuh dan berdewasa di dalam Tuhan. Hal yang lain yang menjadi alasan untuk kita perlu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, yaitu kita takut menghadapi kebenaran dan diri kita sendiri. Mungkin ketakutan kita tentang apa yang mungkin ditemukan jika kita berkata dengan jujur tentang diri kita yang sesungguhnya, tentang karakter kita yang sesungguhnya, membuat kita hidup di dalam apa, Bapak Ibu? Dalam tanda petik, yaitu penjara penyangkalan. Kita menyangkal diri kita. Kita seolah-olah benar, kita seolah-olah sempurna, tetapi sesungguhnya dalam kehidupan kita jauh daripada itu. Jadi kita perlu memiliki kejujuran. Sikap jujur perlu bagi kita sebagai orang percaya, sehingga kita hari lepas hari bertumbuh secara dewasa, bertumbuh secara rohani. Bahkan alasan yang kemudian bahwa kenapa kita memerlukan waktu untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, yaitu karena bertumbuh sering itu menyakitkan, Bapak Ibu. Pertumbuhan kita itu sering menakutkan mungkin. Salah satu alasan atau contoh, kupu-kupu yang kita lihat terbang indah, bahkan kita tahu prosesnya itu dari kepompong ulat, yang merasakan sebuah proses yang sangat berat untuk menjadi indah.
Begitu juga kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya. Untuk lebih dewasa di dalam Tuhan ada proses. Ada waktu yang kita lalui. Persoalan-persoalan dalam kehidupan kita dalam keluarga. Persoalan-persoalan yang kita alami dalam pekerjaan. Bahkan persoalan yang kita hadapi situasi saat ini. Masa-masa pandemi ini. Saat ini kita lagi menjalani PPKM darurat. Pembatasan, penyekatan dan lain sebagainya. Untuk menghalau tentang orang-orang yang kena virus dalam hal ini. Menghalau COVID-19 untuk menyerang setiap kita. Kita tahu bahwa saat ini semua rumah sakit penuh. Semua peralatan-peralatan ada berbagai keterbatasan. Ya, bahkan berbagai macam yang terjadi. Ya, di mana kehilangan obat-obatan di apotek, ya, memborong segala sesuatu, vitamin dan lain sebagainya, bahkan tabung oksigen mengalami kelangkaan dan lain sebagainya. Karena orang-orang ada proses dengan situasi saat ini. Mungkin kita begitu menakutkan kondisi saat ini. Penghasilan finansial saat ini mungkin begitu susah. Tapi kita percaya itu adalah merupakan proses bagi kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jangan kita berpaling, ya, bahkan menjauhkan diri dari Tuhan karena situasi kondisi yang kita hadapi. Jadi sekali lagi tadi saya katakan bahwa pertumbuhan itu sering menyakitkan atau mungkin menakutkan. Jadi gambaran seperti ini yang menjadi berkat, yang menjadi sesuatu bagi kita untuk kita sadari bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa ketakutan atau kehilangan. Dan tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Siapa sih ketika mengalami kehilangan orang yang kita kasihi? Apakah tidak sakit? Tadi saya katakan bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Jadi ketika ada pertumbuhan, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Jadi jangan kaget. Ya, itu adalah proses bagi kita untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kita memerlukan waktu. Mungkin agak lama. Ada space waktu yang lama. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita jalani sebagai orang percaya dalam situasi kondisi apapun kita sebagai orang percaya. Ada proses yang kita harus jalani. Jadi kita perlu waktu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Alasan yang selanjutnya bahwa kenapa kita membutuhkan begitu lama untuk bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, yaitu karena kebiasaan kita memerlukan waktu untuk bertumbuh atau berkembang. Bahwa ingatlah bahwa karakter kita adalah keseluruhan dari kebiasaan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa ingatlah bahwa karakter kita adalah keseluruhan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya itu merupakan adalah karakter kita. Ya, bukan hanya kita mengatakan bahwa saya orang baik, tetapi perlakuannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Intinya bahwa hanya ada satu cara untuk mengembangkan kebiasaan karakter serupa dengan Kristus, yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu kita harus memperhatikan, melakukan, bahkan mencerminkan firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan itu memerlukan waktu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini dalam kondisi kita sedang kurang sehat, baik kondisi kesehatan kita maupun dalam kondisi persoalan ekonomi kita saat ini, bahkan mungkin kondisi perusahaan kita saat ini dengan situasi ini, seolah-olah ingin kita, kenapa waktu ini begitu lama, kenapa COVID-19 ini begitu lama berkuasa sehingga kita tidak bisa melakukan apapun. Hidup ini begitu pelik. Dan ingatlah, ada satu harapan kita, ada satu kekuatan kita, ada satu yang kita harus miliki,
pengharapannya itu di dalam Kristus. Dia adalah gembala kita yang agung. Dia mengetahui apapun dalam kehidupan kita. Jadi kita memerlukan waktu untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Namun kita sebagai orang percaya sering sekali kita tidak sabar untuk waktu yang begitu lama untuk bertumbuh. Bahkan justru kita tidak mau waktu yang begitu lama. Sering sekali sikap kita untuk tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa untuk melakukan bahkan dalam segala sesuatu yang kita ingin harapkan dalam kehidupan kita. Ingin tergesa-gesa supaya cepat tercapai. Rencana-rencana kita ingin cepat dijawab, ingin cepat tercapai. Itu tidak mungkin, harus memerlukan waktu. Tapi pribadi manusia, sudah kebiasaan manusia, ya, kalau sudah karakter untuk ingin cepat, jalan instan dan lain sebagainya, ingin hidup mewah tetapi tidak mau bekerja, ingin sesuatu yang begitu bagus tetapi ingin mencari cara lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan tergesa-gesa. Perlu kita menyadari bahwa kita sebagai orang percaya, jika kita tumbuh dalam kebiasaan rohani, ada beberapa cara untuk bekerja sama dengan Tuhan. Yaitu dalam proses. Kita harus ada kerjasama dengan Tuhan. Yang pertama yaitu percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak merasakannya. Ingat satu hal bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ia berkarya dalam kehidupan kita. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi bagaimana dengan masalah-masalah, kebiasaan-kebiasaan atau apapun luka-luka yang ada di dalam diri kita, untuk kita singkirkan, mungkin persoalan-persoalan, kegalauan-kegalauan di dalam diri kita sebagai orang percaya, sesungguhnya kita ingin menyingkirkan dengan sekejap. Ya, mungkin kita berdoa, tetapi tidak ada juga perubahan. Ya, kita mungkin mengharapkan suatu mujizat, tetapi tidak juga. Hanya satu jawaban, bahwa memerlukan waktu. Kita membutuhkan jawaban dari Tuhan. Dan perubahan itu akan terjadi pasti ketika kita yakin dan dengan secara berangsur-angsur, maka tidak tergesa-gesa, maka sesuai dengan waktunya Tuhan, pasti ada jawaban tepat pada waktunya. Kesempatan yang indah ini kita boleh belajar bahwa bagaimana kita menjaga untuk memiliki bekerja sama dengan Tuhan dalam proses pertumbuhan di dalam kerohanian kita, yaitu perlu kita bersabar terhadap Tuhan dan juga terhadap diri kita sendiri. Jadi jangan tergesa-gesa di dalam kehidupan kita untuk mencapai sesuatu, tapi perlu kesabaran terhadap apa? Jawaban daripada Tuhan, dan juga bersabar tentang diri kita. Kita sering sekali tergesa-gesa, ingin instan, tetapi waktu atau jadwal Tuhan tidak sama dengan waktunya kita. Tidak sama dengan jadwalnya Tuhan. Ingat, tapi Tuhan selalu tepat waktu. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa iman kita kepada Tuhan itu selalu tepat waktu. Jawabannya ya dan amin dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita jangan tergesa-gesa, mari kita juga jangan berkecil hati. Jangan kita juga menjadi orang yang tawar hati, khawatir, cepat putus asa, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat di dalam Habakuk pasal 2 ayat 3 dikatakan demikian. Saya bacakan bagi kita. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya,
tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantilah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak ada bertangguh. Habakuk pasal 2 ayat 3. Ini adalah gambaran ketika Habakuk merasa tertekan karena ia menganggap bahwa Tuhan tidak bertindak dengan cukup cepat. Maka Tuhan berbicara seperti yang saya bacakan tadi di dalam Habakuk pasal 2 ayat 3 tadi. Jadi kadang-kadang juga kita belajar dari firman Tuhan ini. Mungkin kita kadang bertindak seperti Habakuk ini, seolah-olah Tuhan tidak bertindak dalam kehidupan kita. Seolah-olah sudah berdoa begitu lama, tetapi jawaban itu pun juga belum ada. Ingat, ada waktu, ada proses yang kita harus jalani dalam kehidupan kita. Tidak instan. Ya, mungkin ada rancangan Tuhan yang terbaik dari hal itu. Ingat bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Boleh ada banyak masalah, boleh ada banyak persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Firman Tuhan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa untuk bertumbuh lebih dewasa di dalam Tuhan membutuhkan waktu, tidak instan. Jadi ketika kita mendapatkan diri kita saat ini dalam situasi, kondisi yang begitu mungkin terpuruk dan belum ada sesuatu, mungkin tanda-tanda sesuatu untuk sesuatu yang baik, percayalah, pasti ada harapan. Tangan Tuhan, mata Tuhan tertuju bagi kita orang-orang percaya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menopang kita. Mata Tuhan tertuju bagi kita sebagai orang percaya. Ketika jemaat Tuhan saat ini terbaring dalam keadaan sakit, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dalam proses pemulihan. Yang sedang isolasi mandiri saat ini, yang merasa sakit dengan kondisi yang tidak enak sama sekali, bahkan mungkin terkungkung di dalam rumah. Inilah proses yang kita jalani. Sebab kita percaya bahwa mujizat Tuhan pasti nyata. Kasih Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Dan kita berharap, kita percaya, kita yakini bahwa badai ini segera berlalu. Sebab kita percaya bahwa selalu ada pelangi sehabis hujan. Kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Di dalam waktu-waktu yang Tuhan izinkan bagi kita jalani saat ini, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita belajar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Mari kita andalkan Tuhan di dalam setiap proses demi proses yang kita hadapi. Karena Ia mengingatkan kita bahwa dalam hal situasi semuanya itu membutuhkan kita untuk menjadi pembelajar. Kita mari belajar dari situasi-situasi kita. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan pikiran kita sendiri dalam situasi saat ini. Tetapi mari kita percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa proses itu, waktu itu harus kita jalani dengan tekun dan setia. Jadi setiap kita sebagai orang percaya membutuhkan waktu dalam mengalami pertumbuhan iman yang serupa dengan Kristus. Ada hal-hal yang menjadi penghambat mungkin dalam kehidupan kita terhadap pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu, ingat bahwa kita harus sabar. Jangan tergesa-gesa sebab waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya kita. Namun Tuhan tetap setia dan janjinya selalu tepat pada waktunya bagi kita sebagai orang percaya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa untuk kami bertumbuh di dalam dewasa, di dalam Engkau, kami memerlukan waktu. Mungkin di dalam proses yang kami lalui ya Bapa, dengan waktu yang mungkin begitu lama ya Bapa, kami merasa segala sesuatu dalam hidup kami, bahkan merasa ada penderitaan yang kami alami ya Tuhan, yang tidak ada henti-hentinya.
Tetapi kami percaya bahwa semuanya itu Tuhan menjadi proses bagi kami ya Bapa, untuk lebih lagi serupa dengan Engkau. Ya Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Ajar kami untuk tidak tergesa-gesa ya Bapa, sebab kami tahu bahwa waktu-Mu selalu tepat pada waktunya. Biarlah senantiasa Engkau izinkan kami menjalani proses demi proses ya Bapa, sehingga kami menjadi baru di hadapan Engkau. Semakin diperbaharui hari ke hari di dalam Engkau ya Bapa, sehingga iman kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Biar dengan proses yang kami jalani, jangan goyahkan iman kami, tetapi justru membuat iman kami semakin erat di hadapan Engkau. Hubungan kami semakin erat dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa perkenan-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa pada kesempatan ini, bahwa setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang menyaksikan, yang ikut dalam ibadah online ini ya Tuhan, mari ya Bapa, Engkau memberkati mereka. Ketika Engkau dapatkan mereka dalam keadaan letih, lesu, bahkan mereka berbeban berat Tuhan Yesus, Engkau menjadi kekuatan bagi mereka ya Bapa. Engkau mengasihi mereka. Bahkan terlebih ketika Engkau dapat kami sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Dan ketika kami dalam persoalan masalah, Tuhan bukakan jalan bagi kami. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau kalau kami boleh merasakan berkat-berkat surgawi dalam kehidupan kami. Bahkan mungkin saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan Yesus Engkau dapatkan, mereka dalam keadaan isolasi mandiri. Kami percaya bahwa Engkau berikan pemulihan, Engkau memberikan kesembuhan. Bapa di surga, kami berdoa Engkau memberkati setiap juga anak-anak-Mu ya Bapa dalam persoalan pergumulan mereka saat ini. Khususnya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang dalam masa-masa kehamilan. Kami berdoa ya Bapa, Engkau memberkati ibu dan juga bayi dalam kandungan ya Tuhan. Engkau memberkati biar nanti sampai proses kelahirannya Tuhan, senantiasa memberkati, menyertai, memberikan kesehatan untuk ibu dan juga janin Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya kami berdoa gereja Tuhan di GKI Diaspora Kopilas. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan kami. Bapa, kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan gereja GKI Diaspora Kopilas. Berkati gembala sidang, berkati para hamba-hamba Tuhan, para majelis, para jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan mereka Engkau memberkati dalam ekonomi anak-anak mereka, bahkan mungkin anak-anak mereka yang mencari sekolah lanjutan saat ini Tuhan, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau bukakan jalan. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau jawaban dalam setiap doa-doa kami. Kami berdoa dalam pergumulan gereja Diaspora Kopilas. Terima kasih Bapa, berkat rahmat Tuhan melalui GKI Diaspora Kopilas ini Tuhan, dalam proses renovasi. Kami percaya Tuhan semua oleh karena kehendak-Mu Bapa. Kami bersyukur orang-orang yang ada di dalamnya, khususnya para donatur, para jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Biarlah berkat kasih setiap Tuhan senantiasa memberkati mereka. Bapa, kami berdoa untuk keluarga-keluarga hamba-Mu yang saat ini juga Tuhan, untuk yang sakit, bahkan mungkin dalam keadaan mereka apapun Tuhan. Kami berdoa keluarga daripada saudara kami Sulaiman Tingai dan keluarga Tuhan, Engkau jamah pulihkan. Keluarga daripada Pak Hendra, Engkau memberkati Tuhan Yesus, Engkau pulihkan. Begitu juga keluarga hamba-Mu Pak Robert ya Tuhan Yesus, saudara kami Lydia, Tuhan Engkau pulihkan, sembuhkan. Begitu juga untuk saudara kami, untuk Edo dan juga Adit ya Bapa. Bahkan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau sembuhkan, keluarga Ruben, Sheila dan juga anak mereka Hans Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka Tuhan, kesembuhan ilahi Engkau nyatakan. Bahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang belum kami sebut satu persatu dalam pergumulan kehidupan mereka saat ini juga Tuhan, mungkin dalam ekonomi keluarga, kami percaya kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terlebih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini, situasi bangsa kami saat ini dalam pandemi COVID-19 ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin kami, bangsa kami ini Tuhan, untuk presiden dan wakil presiden ya Bapa, para gubernur,
bupati, camat, dan kepala desa. Tuhan, Kau memberkati mereka Bapa di dalam mengambil keputusan-keputusan. Bapa, kami percaya Engkau menyertai, berikan hikmat bijaksana bagi mereka, kesehatan bagi mereka, terlebih banget tenaga medis ya Bapa yang ada di garda terdepan. Engkau memberkati kekuatan bagi mereka ya Bapa, di dalam mengatasi, dalam memberikan pengayoman, pemulihan bagi setiap orang-orang yang sakit. Bahkan apapun yang terjadi dengan kondisi saat ini, kami percaya lawatan Tuhan boleh nyata bagi bangsa kami, bagi rakyat Indonesia ini. Terima kasih Bapa, berkati kami setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, untuk patuh mengikuti protokol kesehatan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati segenap setiap kami, bahkan rekan ibadah pada hari ini juga Tuhan. Biarlah senantiasa pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan juga kami teringat anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mungkin berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan. Berkati mereka dengan kelimpahan daripada-Mu ya Bapa, agar mereka dalam segala hal juga Tuhan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sebagai respon kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan kita mengangkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Akhiri ibadah ini, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama gereja-gereja dari segala abad. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Kepada dipuji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.